Oke, teman-teman, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Sudah 8.30. Hari ini kita akan bahas materi terakhir, ya, produksi antibiotik dan peran mikroorganisme dalam bidang farmasi. Silakan teman-teman, kita langsung konsultasi dulu aja. Gimana, teman-teman? Yang presentasi adakah? Ada Bu, lagi nunggu ini share screen. Oke. Kalau sekarang masih menggema nggak suaranya? Masih Bu. Masih. Kalau sekarang masih menggema nggak? Oh, udah. Oke. Halo, Bu, ini udah ke start screen, Bu. Dimulai ya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang antibiotik part 3. Produksi antibiotik. Tahapan dan prosedur produksi. Antibiotik yang merupakan salah satu produk mikrobial atau Actinomycetes fungiferi, sehingga proses produksinya dilakukan melalui
proses fermentasi. Tahapan produksi antibiotik baru secara lengkap menyangkut A. Isolasi mikroba penghasil senyawa aktif. B. Screening potensi antibiotik. C. Preservasi mikroba potensial. D. Pembuatan kultur starter. E. Proses fermentasi. F. Proses hilir atau panen, ekstraksi, isolasi, dan purifikasi. G. Refining atau peningkatan kualitas. Pembuatan kultur starter. Kultur starter dibuat melalui tahapan peremajaan strain atau isolat yang sudah dipreservasi. Peremajaan yang dilakukan dengan penumbuhan pada medium agar cawan. Pengamatan morfologi dan sifat fisiologi dilakukan sebagai CCP1 untuk menjamin bahwa mikroba yang diremajakan tersebut masih strain atau isolat yang dikehendaki. Jangan terjadi perubahan atau kontaminasi dengan mikroba yang tidak dikehendaki. Kultur starter dibuat pada labu kocok yang berisi medium cair yang mengandung bahan makanan dan pertumbuhan bagi mikroba, hingga diperoleh suspensi dengan kepadatan sel tinggi sebagai CCP2. Kultur starter ini siap untuk dipindahkan ke dalam tangki bioreaktor untuk memulai fermentasi. Untuk mendapatkan volume kultur starter suatu fermentasi skala pabrik, dilakukan pembuatan starter beberapa tahap. Contoh dibuat tahapan kultur starter volume 1 liter, dan volume 10 liter, dan dilanjutkan starter volume 100 liter, dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan oleh Putri Lestari. Fermentasi. Tangki fermentasi atau bioreaktor merupakan tangki stainless steel yang berukuran besar yang mampu menampung volume medium 10, 100, 1000, 10.000 hingga 100 liter pada skala industri. Fermentor berisi medium cair yang sama dengan medium kultur starter. Medium harus berisi makanan dan nutrisi yang dibutuhkan mikroba untuk tumbuh dan berkembang, serta menghasilkan metabolit antibiotik yang diinginkan dalam jumlah tinggi sebagai CCP3. Medium tersebut harus disterilisasi untuk menjamin tidak terjadinya kontaminasi oleh mikroba yang tidak diinginkan, atau sebagai CCP4. Kondisi optimal selama fermentasi yang mencakup suhu, pH, suplai oksigen, penambahan antifoam harus di-set sebagai CCP5. Lanjutkan. Isolasi dan purifikasi. Setelah waktu inkubasi optimal tercapai, jumlah antibiotik yang dihasilkan tinggi, maka dilakukan harvest setting atau panen dengan menghentikan fermentasi. Proses pemisahan produk antibiotik dari campuran sisa medium dan sel biomasa mikroba penghasil dilakukan dengan beberapa tahapan atau CCP6. Tergantung jenis antibiotiknya, cairan fermentasi diekstraksi dengan pelarut yang sesuai dengan sifat fisika kimiawi antibiotiknya atau CCP7. Contohnya, untuk memisahkan penisilin yang bersifat sedikit larut minyak, cairan fermentasi diekstraksi dengan pelarut butil aksetate atau metil isobutil ketone. Penisilin yang terekstraksi atau terlarut pada pelarut selanjutnya di recovery atau CCP8 menggunakan beberapa metode dan bahan kimia pada tahapan selanjutnya sehingga berperoleh serbuk penisilin yang selanjutnya akan di-refining. Refining.
Produk antibiotik dapat dibuat dalam berbagai bentuk seperti sediaan intravena, tablet, kapsul, atau sebagai bentuk powder. Tergantung pada bentuk sediaan akhirnya, berbagai tahapan refining diperlukan melalui rangkaian proses produksi bentuk sediaan akhir secara pabrikasi. Lanjutkan. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya Salsabila. Peranan mikroorganisme. Peranan mikroorganisme dalam produk makanan. Terdapat beberapa kelompok bakteri yang mampu melakukan proses fermentasi, dan hal ini telah banyak diterapkan pada pengolahan berbagai jenis makanan. Bahan pangan yang telah difermentasi pada umumnya akan memiliki masa simpan yang lebih lama. Juga dapat meningkatkan atau bahkan memberi cita rasa baru dan unik pada makanan. Di sini ada contoh yang bagus. Produknya tempe, yang kedua ada beras ketan. Mikroorganismenya Saccharomyces cerevisiae. Produknya yang ketiga ada susu. Lactobacillus bulgaricus. Produknya yogurt. Yang keempat ada ampas kedelai. Neurospora cytopila. Produknya oncom. Ada susu lagi, lactobacillus. Produknya keju. Keenam ada kedelai. Aspergillus oryzae. Produknya kecap. Yang ketujuh air kelapa. Acetobacter pseudomonas. Gimana? Kenapa, Kak? Ada terkendala sinyal, Kak? Peranan mikroorganisme dalam produksi minuman. Hampir sebagian besar industri minuman beralkohol memakai produk pertanian sebagai materi mentah dan khamir yang mengkonversikan menjadi minuman melalui proses fermentasi. Pada fermentasi alkohol memerlukan substrat gula, sedangkan pada fermentasi wine memakai sari buah anggur atau Vitis vinifera. Buah tersebut merupakan medium yang baik, alasannya yakni kandungan nutrisi cukup tinggi, mempunyai keasaman yang tinggi sehingga sanggup menghambat pertumbuhan mikrobia yang tidak diinginkan. Kandungan gula cukup tinggi dan mempunyai aroma yang sedap. Fermentasi anggur dilakukan dengan penambahan SO2 ke dalam jus atau cairan buah anggur dengan tujuan untuk 1. Mencegah browning selama penghancuran buah, dan 2. Menghambat acara khamir lain.
Gimana teman-teman? Udah selesai? Oh belum. Label 7 di sini ada jenis kamir dan wine yang dihasilkan. Jenis kamir ada Candida pulcherrima atau Mesnikovia pulcherrima dapat ditemukan pada ekstrak atau hancuran buah anggur dan wine. Terus yang kedua ada jenis kamir Saccharomyces cerevisiae dapat ditemukan pada wine klasik. Jenis kamir Cloacara africana Caapicula dapat ditemukan pada wine dan buah anggur. Jenis kamir S. Carlsbergensis atau S. rossi dapat ditemukan pada wine dan buah anggur. Jenis kamir Torulopsis stellata dapat ditemukan pada wine. Bakteri dapat memberikan manfaat di bidang kesehatan. Antibiotik merupakan zat yang dihasilkan oleh mikroorganisme dan mempunyai daya hambat terhadap kegiatan mikroorganisme lain, dan senyawa ini banyak digunakan dalam menyembuhkan suatu penyakit. Beberapa bakteri yang menghasilkan antibiotik adalah Penicillium notatum, obat yang dihasilkan penisilin atau antibakteri. Penicillium strisagenum, obat yang dihasilkan penisilin. Streptomyces griseus, produknya itu antibiotik streptomycin. Aspergillus fumigatus, itu produknya fomagalin. Cephalosporium sp, produknya itu antibiotik cephalosporin. Bacillus brevis, produknya itu tetrasiklin. Streptomyces pallidum neuromycin. Streptomyces remomus, produknya itu teramycin. Streptomyces penicilliae, itu produknya chlorzomicetin atau chlorpheniramine. Mana? Udah selesai? Farizan? Baik, Bu. Ada yang mau bertanya? Terima kasih. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan.
Gimana teman-teman? Nggak ada pertanyaan? Adakah? Gimana? Nggak ada? Kalau nggak ada ya udah ditutup aja teman-teman. Ibu. Ya, dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi tadi sebenarnya udah dijelasin step by step-nya. Sorry kok ini sih dibuka. Perasaan tadi bukan ini. Iya, jadi hari ini kita akan bahas produksi antibiotik dan peran mikroorganisme. Oke, kalau kita misalnya mau atau kita misalnya kerja di industri atau kita memproduksi sebuah antibiotik gitu kan, yang pertama kali kita harus lakukan itu adalah mengisolasi mikroorganisme yang diinginkan, yang emang punya aktivitas antibakteri kayak gitu ya. Jadi kita harus mengisolasi, kemudian kita harus mengkarakterisasinya, kemudian kita sudah harus tahu bagaimana di media apa dia optimal tumbuhnya, di suhu berapa, kemudian di jam berapa dia masuk fase stasioner, begitu kan. Jadi pokoknya detail kita udah harus tahu karakteristik mikroorganisme yang punya aktivitas sebagai antibakteri atau antimikrob kayak gitu. Jadi kita harus mengisolasinya. Misalnya kita sedang new antibiotik, berarti misalnya kita lagi cari gitu kan bakteri-bakteri di tanah misalnya, atau misalnya di laut begitu. Itu kita isolasi dulu. Jadi di isolasi itu dipisahkan dari dari kelompok bakteri yang lainnya gitu. Jadi intinya kita memisahkan, kemudian kita mengkarakterisasi bakteri tersebut atau mikrob tersebut atau mungkin fungi atau misalnya Actinomycetes gitu ya. Jadi kita isolasi, nanti kita remajakan sampai benar-benar ketika kita mau produksi itu kita yakin betul bahwa itu adalah strainnya sudah benar.
kemudian tidak ada karakteristik yang emang meragukan kayak gitu ya. Nah, baru setelah itu kita akan memberikan energi energi ya. Artinya kita tumbuhin ya di sebuah kultur ya. Jadi culture itu kalau di bahasa Indonesia ini memang kultur. Nanti takutnya kulturnya budaya. Padahal di sini sebenarnya kultur bakteri gitu ya, atau kultur mikroorganisme kayak gitu. Nah, kemudian baru terakhir ketika sudah diproduksi, istilahnya sudah difermentasi begitu ya. Nah, kita nanti akan merefining, kemudian mengisolasi final product gitu ya, atau nanti dipurifikasi kayak gitu. Nah, jadi ini tadi ya, jadi isolasi mikroorganisme penghasil antibiotik. Jadi kita harus mulai dengan kultur starter gitu ya. Jadi sebelum fermentasi dimulai, mikroorganisme penghasil antibiotik harus diisolasi terlebih dahulu, itu udah pasti. Nah, starter culture berasal dari mikroorganisme yang sudah diisolasi, disimpan ya, disimpan dengan suhu yang sesuai. Nah, baru nanti starter culture atau kultur awal ditanam di wadah Erlenmeyer, berputar. Jadi nanti istilahnya itu di shaker inkubator gitu ya. Jadi nanti Erlennya ketika diinkubasi dia berputar seperti ini gitu supaya aliran udaranya juga jadi bagus kayak gitu. Nah, kemudian nanti ketika sudah dihasilkan suspensi yang sesuai, nanti ditransfer ke tangki benih atau ke seed tanks untuk ditumbuhkan lebih lanjut. Jadi ibaratnya nggak ujuk-ujuk langsung ditaruh di fermentor ya atau di bioreaktor yang gede gitu. Jadi dimulai dari starter culture dulu, kemudian nanti next ke seed tanks, baru ke fermentor gitu ya. Jadi kemudian lanjut ke seed tanks atau ke tangki benih. Jadi mirip-mirip ya. Jadi sesuai dengan pertumbuhan yang sebelumnya di starter culture gitu. Nah, kemudian dikasih sumber karbon ya, sumber nitrogen, kemudian faktor-faktor pertumbuhan yang lain ya, mikronutrien juga kayak gitu. Nah, kemudian seed tanks juga dilengkapi oleh pengocok ya supaya media tetap bergerak kayak gitu ya. Nah, baru habis itu barulah masuk ke fermentasi atau ke fermentor atau ke bioreaktor yang jauh lebih besar kayak gitu. Jadi emang tangki fermentasi lebih besar dibandingkan dengan seed tanks ya, digunakan untuk produksi skala besar. Kelengkapannya sama seperti seed tanks. Nah, selama proses fermentasi itu secara periodik itu diberikan agen antifoam. Jadi kan kalau misalnya jadi kocok itu kan nanti akan ada buih ya atau ada busa ya teman-teman. Nah, itu busanya yang dihentikan, ibaratnya nanti dikasih sama agen anti foam kayak gitu ya. Nah, baru setelah itu fermentasi kan tergantung dari bakterinya dia berapa lama mencapai di fase stasioner, kemudian stay berapa lama juga di fase stasioner itu sampai ke fase kematian gitu kan. Baru kita isolasi dan juga purifikasi ya. Nah, itu tergantung sama spesifitas antibiotik yang diperoleh. Jadi misalnya proses purifikasi itu bergantung dari sifatnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya tadi kalau yang apakah dia water soluble, apakah dia oil soluble kayak gitu. Jadi kalau dia water soluble bisa pakai metode purifikasi ion exchange ya. Nah, nanti kalau ini dipisahin dulu pertama kali dengan material limbah organik. Karena kan nanti ada istilahnya ada biomasanya ya, ada si selnya sama si cairannya biasanya liquidnya ya kan. Nah, kalau misalnya pakai oil soluble tadi juga udah dikasih tahu, misalnya penisilin pakainya ekstraksi pelarut kayak gitu. Jadi nanti diberi perlakuan dengan pelarut organik seperti butil asetat atau metil isobutyl keton ya. Jadi nanti dilarutkan sama si antibiotiknya ya. Kemudian baru nanti di recovery dengan menggunakan berbagai macam senyawa kimia organik. Nah, baru pada langkah akhirnya biasanya pabrik itu membuat antibiotik menghasilkan antibiotik sudah murni. Nah, itu biasa dalam bentuk bubuk. Nah, nanti bisa disempurnakan lagi dengan berbagai macam bentuk. Tadi misalnya buat oral, injeksi atau topikal kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu nanti dimodifikasi lagi. Nah, jadi kurang lebih ilustrasinya kayak gini.
Jadi ini fermentor, ya ini preliminary treatment gitu kan. Nah, kemudian misalnya sudah difermentasi, nanti difiltrasi ya teman-teman, nanti ada solid sama ada liquid. Solidnya nanti diekstraksi lagi, ya menghasilkan ekstrak, bisa digabung nanti ke sini. Ini nanti akan menjadi limbah solid, nanti dikeringin bisa jadi suplemen animal, ya. Karena kan di sini masih ada sumber nitrogen, ya. Kemudian yang filtered liquidnya nanti tergantung sifat dari antibiotiknya, apakah bisa nanti pakai kolom, ya bisa pakai pengendapan atau pakai pelarut ekstraksi, ya, ekstraksi pelarut, gitu ya. Nanti ini secara parsial purified antibiotic in solution, nanti direkristalisasi atau dipurifikasi lagi sehingga nanti akan menghasilkan antibiotik kayak gitu. Ya, kemudian kalau berkaitan dengan pengembangan produksi antibiotik itu ada 2 jenis, ada proses hulu sama proses hilir. Upstream processing itu meliputi teknologi yang mengarah ke synthetic product. Jadi kita mengekspor mikrobanya, kemudian pengembangan mikrobanya dan juga produksinya. Jadi kita optimasi di sana, gitu kan. Nah, kemudian kalau yang hilir itu pengembangan proses ekstraksi dan juga purifikasi. Jadi pencarian metode ekstraksi yang paling tepat, ibaratnya kayak gitu, apakah dia pakai pelarut organik atau segala macamnya gitu kan. Kemudian seperti apa proses-proses purifikasi yang menghasilkan antibiotik dengan jumlah panen yang banyak kayak gitu. Nah, ini juga ilustrasi lainnya, teman-teman. Ini contohnya penisilin, ya. Jadi ini ada batch fermentor. Jadi ini medianya. Jadi starter culture-nya ditaruh ke sini ya, penicillium. Ini di medianya ada corn strip liquor, ini sumber gula, laktos ya, corn strip liquor laktos, ada yeast extract. Kemudian ini sebagai sumber nitrogen, ada buffer pH sama mineral-mineral. Nah, kemudian ini 10 kali pada 6 hari, ya itu dihilangkan 30% culture, kemudian ditambah 30% fresh medium. Ya, kenapa? Ya mungkin aja udah ada banyak, maksudnya supaya tidak menumpuk gitu limbah-limbah organik gitu kan selama dia hidup, selama si penisilinnya ada di fermentornya, jadi diganti, jadi diambil 30% ditambah lagi 30% medium fresh gitu ya. Nah, kemudian ini difilter ya, jadi nanti ada filtrat sama ada sel funginya. Jadi penicillium fungi ya teman-teman. Jadi dia pasti ada hifanya nanti. Ya. Nanti fungal selnya bisa dijadikan pakan ternak kayak gitu. Nah, ini filtratnya nanti bisa di-dissolve ya, dilarutkan dengan butyl asetat, kemudian ditambahkan ion potasium untuk pengendapan ya, pengendapan garam dari penisilin. Kemudian nanti dicuci, dicari, dikeringkan. Nah, ini menghasilkan 99,5% pure penisilin ya. Nanti akan diubah, dimodifikasi secara kimiawi atau enzimatik untuk membuat antibiotik-antibiotik baru atau turunan-turunan dari penisilin kayak gitu. Nah, jadi misalnya penisilin oleh enzim penisilin asilase, ini secara enzimatik berarti ya teman-teman akan menghasilkan 6 amino penisilanat atau 6 apa. Nanti dia akan jadi turunannya penisilin, bisa ampicillin, methicillin, propicillin, cloxacillin ya dan juga sebagainya. Nah, jadi ini industrial production of penicillins ya. Jadi misalnya ini ditambah prekursor 1, kemudian ditambah prekursor 2, tambah prekursor 3. Kemudian ini secara enzimatik ya, penisilin G-nya di treatment begitu, nanti ini misalnya ditambah gugus samping ya teman-teman. Ini kan penisilin ya, ini ditambah gugus sampingnya secara kimiawi nanti akan dihasilkan penisilin yang semi-sintetik ya. Jadi ampicillin, amoxicillin ya itu udah bukan natural penisilin lagi, tapi dia sudah semi-sintetik kayak gitu. Karena yang aslinya atau naturalnya itu adalah penisilin G gitu ya. Nah, jadi ini adalah gambaran kinetika yang terjadi ketika kita sedang memfermentasikan Penicillium chrysogenum contohnya. Jadi ketika ini berarti ini sumber gula ya teman-teman. Ya lama-lama dari banyak kan jadi turun gitu kan. Kemudian ini jam ya teman-teman, 60 jam ya. Kemudian ini selnya, pertumbuhan selnya begitu. Nah, ini dia udah mulai banyak
nih, karena kan ini udah nggak pesat banget ya. Nah, baru nanti ketika dia miring ini juga semakin banyak. Nah, kemudian kebutuhan amonia pun juga menurun gitu ya. Nah, ini glucose feeding. Jadi selama ini dikasih glukosa, ini selama ini dikasih nitrogen ya. Nah, ini ilustrasi lainnya, ini contoh pembentukan klor tetrasiklin. Jadi ini adalah inokulum ya, inokulum. Jadi sporanya di agar selain itu di atau di tanah yang steril begitu kan. Ini di agar, ditanam di agar. Kemudian masuk ke shake flask ya, ini sebagai structure culture ya. Jadi di sini medianya udah ada ya teman-teman. Ini ada meat extract, ada asparagin, ada glukos sama K2HPO4 sama agar ya. Di sini di flasknya itu ada corn step liquor, ada sukrosa juga sama CaCO3. Kemudian selama 24 jam itu masuk ke pre-fermentor. Ininya sama seperti shake culture ya. Kemudian sampai 19 sampai 24 jam diatur pH-nya 5,2 sampai 6,2. Nah, baru nanti setelah itu kita masuk ke fermentor. Ya. Diinkubasi sampai 60 sampai 65 jam ya. Nanti ditambahkan ini ya sukrosa, corn step liquor ya, ini ya NH4 2HPO4 kemudian dan juga sebagainya. Nanti baru antibiotik akan dipurifikasi ya, baik dari dari cairannya maupun dari setelah dia dilepaskan atau dipisahkan dari selnya. Karena kan ini Streptomyces ya teman-teman, aktino. Jadi dia ada sporanya, nanti berarti ada hifanya. Walaupun dia bukan fungi tapi dia bakteri ya teman-teman. Tapi dia bentuknya seperti fungi. Nanti dia akan dihasilkan klor tetrasiklin kayak gitu. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan peran mikroorganisme dalam produksi obat ya teman-teman. Ya, obat antibiotik ya, ada banyak tadi ya. Streptomyces, penicillium ya, Bacillus subtilis ya. Kemudian dia juga bisa menghasilkan vaksin, terus juga steroid ya. Kemudian juga vitamin kayak gitu ya, peran-peran mikroorganisme. Kemudian kalau dalam makanan ya banyak ya teman-teman. Jadi ada wine ya, itu Saccharomyces bisa atau jenis yeast yang lain gitu ya. Kemudian ada yogurt itu ada Streptococcus Streptococcus lactis atau Bulgaricus gitu. Kemudian kalau nata itu pakainya Acetobacter-Selinum, di kimchi ada Bifidobacterium, di yogurt juga ada Bifidobacterium biasanya. Kemudian di roti itu ada Saccharomyces cerevisiae, di tempe itu Rhizopus ya teman-teman. Kemudian di keju itu kalau nggak salah Aspergillus wientii, itu kecap sorry. Jadi keju juga membutuhkan mikroorganisme ketika difermentasi. Gitu. Jadi memang banyak sekali produk-produk yang memang produk makanan dan juga minuman yang bisa ditingkatkan cita rasanya maupun ditingkatkan gizinya setelah dia difermentasi kayak gitu. Dan selain itu juga kita mendapatkan probiotik sebenarnya. Jadi sebenarnya probiotik ya. Tapi kalau yang ada probiotiknya itu contohnya kimchi ya teman-teman yang masih hidup, kemudian yogurt. Ya, kemudian tempe, tapi kalau tempenya mentah ya teman-teman kita bisa dapat itu ya, tapi mungkin nggak semua orang makan tempe mentah ya, tapi bisa dimakan kok. Gitu teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan boleh. Bu, saya izin tanya, kalau bedanya probiotik dan prebiotik itu apa ya Bu? Oke. Jadi probiotik itu adalah bakterinya. Jadi misalnya di yogurt itu kan ada Bifidobacterium, Streptococcus bulgaricus atau Streptococcus lactis ya. Nah, itu adalah probiotik. Jadi bakterinya atau mikroorganismenya. Prebiotik itu adalah makanannya dari probiotik. Contohnya apa? Ya berarti
sayuran. Ya, kayak misalnya gini teman-teman. Jadi kalau kita misalnya mengkonsumsi yogurt atau misalnya gini. Kayak mudah adalah kimchi. Jadi di kimchi itu udah ada probiotik sama prebiotik. Jadi di kimchi itu kan ada bakterinya. Nah, itu kimchi kan base-nya adalah sawi kan. Nah, sawi itu adalah prebiotiknya. Jadi ketika kita sudah makan kimchi, itu kita sudah makan 2 kombinasi itu. Ya, jadi di dalam tubuh kita itu kan ada probiotik ya teman-teman, atau ada bakteri baik di dalam usus. Nah, makanya kenapa kita harus makan sayur, buah-buahan. Nah, itu sebenarnya makan mereka. Gitu. Jadi itu bedanya probiotik dengan prebiotik. Jadi pre itu makanannya. Jadi kayak misalnya nih, kita emang nggak bisa mencerna sayuran ya teman-teman. Nah, yang bantuin cerna sayuran itu adalah bakteri baik atau si probiotik. Jadi kan di tanaman itu ada selulosa ya. Kita tidak punya enzim selulase. Nah, yang punya enzim selulase itu adalah bakteri-bakteri baik kita yang ada di dalam usus atau yang ada di dalam probiotik-probiotik, di produk-produk yang mengandung probiotik. Cuma yang harus diwaspadai di produk-produk probiotik itu adalah kandungan gulanya. Ya, jadi ketika teman-teman lihat di produknya, itu coba cari yang pertama, itu apa tulisannya? Apakah gula? Apakah air? Apakah susu? Gitu kan? Berapa persen itunya ya. Khawatirnya jadinya kayak gali lubang tutup lubang, teman-teman. Jadi kita niatnya mau makan probiotik, tapi gulanya banyak gitu kan. Jadi ya kita nutup usus tapi ngebuka luka yang lain gitu loh, karena gulanya tinggi kayak gitu. Emang kalau mau sih ya yogurtnya yang Greek yogurt atau plain yogurt gitu ya. Ya kimchi lah yang paling apa ya. Jadi dia lengkap gitu loh. Jadi dia udah ada bakteri baiknya, kemudian udah ada seratnya juga gitu. Jadi kita dapat dua-duanya gitu. Kalau makan yogurt, yaitu perhatikan gulanya, kandungan gulanya. Ya, emang better pilih yang plain atau Greek yogurt gitu. Dan emang harusnya yogurt itu ya teman-teman, harusnya konsistensinya emang kental gitu. Jadi kalau cair gitu saya juga nggak ngerti ya. Pokoknya nggak yang cair banget gitulah. Pokoknya dia ada teksturnya itu tidak cair sekali begitu. Ya karena emang hasil fermentasinya itu pasti ada menimbulkan kayak gumpalan-gumpalan gitu loh teman. Gitu Azaira. Ibu mau nanya dong Bu. Oke. Tadi kan Ibu bahas-bahas masalah yang kimchi ya Bu, yang probiotik ya Bu. Kadang kan ada orang yang cocok makan kimchi ya Bu, tapi ada juga yang nggak cocok tuh Bu, langsung jadi diare. Sebenarnya yang salah di probiotiknya atau di pencernaan orang itunya yang nggak bisa mencerna probiotik atau bakteri dari si kimchi, atau dari, kan ada yang minum Yakult langsung diare, minum kayak Cimori gitu diare Bu. Sebenarnya problemnya di probiotiknya atau dari pencernaan manusianya itu sendiri Bu? Pencernaannya berarti. Jadi kalau misalnya minum Yakult, minum Cimori langsung diare, itu bisa jadi susunya. Jadi dia tidak toleran terhadap susunya mungkin. Ya. Sebenarnya itu bukan diare sih. Jadi dia tuh sebenarnya ngebantuin pencernaan kayak gitu. Diare itu jadi definisi diare dulu harus dikasih tahu ya teman-teman. Kalau misalnya habis makan kimchi kemudian buang air besar, nah itu kan belum tentu diare ya, tapi biasanya tuh langsung buang air kayak itu tuh masih normal sebenarnya, itu nggak ada masalah sih, karena kan bukan berarti misalnya makan kimchi langsung buang air gitu ya. Nah itu bisa jadi bukan karena emang nggak cocok, tapi bisa jadi nggak cocoknya karena mungkin bubuk cabainya. Kalau dari kimchi, ya. Kemudian kalau Yakult, anak saya juga nggak bisa sih. Kalau makan Yakult tuh memang agak beda, maksudnya pasti ada beda nanti di bagian pupupnya gitu. Bisa juga emang jadi pupuk-pupuk terus, tapi nggak diare. Gitu. Jadi diare itu kan konsistensi ya teman-teman. Konsistensi pupuknya sama berapa banyak frekuensinya. Jadi sebenarnya normal aja kalau kita habis makan probiotik kemudian kita buang air begitu ya.
itu normal, itu very normal gitu. Sebenarnya tidak ada masalah gitu. Yang perlu dikhawatirkan jika memang diare beneran ya teman-teman, misalnya frekuensinya lebih dari 5 kali, kemudian konsistensinya udah cair gitu loh, udah bukan seperti pasta lagi gitu. Gitu Sarah. Berarti dari pencernaannya itu sendiri ya Bu ya? Iya, jadi emang ya dia berarti kebantuan apa namanya agen-agen buat mencerna makanan kayak gitu. Jadi dia lebih cepat keluar gitu loh. Tapi itu ada hubungannya Bu, katanya kan kalau orang diet harus minum Yakult, harus minum ini. Tapi itu ada hubungannya ke metabolisme Bu. Yang probiotik itu katanya kan untuk mempercepat metabolisme tuh Bu, ya kan klaim-klaimnya. Iya, tapi kalau orang diet minum Yakult sama juga bohong. Yakult itu gulanya tinggi loh. Kalau orang diet makannya Greek yogurt atau yogurt blend, ya nggak mungkin dia minum Yakult sebenarnya. Tapi kalau berbasis kalori ya, kalau kalori sih mungkin aja karena kan komunitas diet itu kan pasti ngomongin defisit kalori kan. Ya bisa aja makan apa aja mungkin nggak diperhatiin gulanya, yang penting kalorinya. Karena kan setiap orang ada tulisan kalori kan. Oh harusnya jam segini makan kalorinya sekian gitu kan. Nah. Jadi emang probiotik itu emang bagus untuk membantu metabolisme, itu betul, that's true gitu. Jadi emang mereka yang bantu gitu loh, mereka yang bantu proses pencernaan gitu. Jadi kalau misalnya kita makan sayur, emang bagus juga dibarengin sama makan probiotik kayak gitu untuk ya tadi dia saling kerjasama gitu loh. Jadi kalau misalnya dia punya makanan yang banyak gitu ya, maksudnya probiotiknya banyak yang kita asup, yang kita masukkan ke dalam tubuh, ya dia juga bekerja juga lebih banyak. Jadi dia lebih suka, kemudian bantu pencernaan kita jadi lebih baik kayak gitu. Gitu Sarah. Makasih ya Bu. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, teman-teman, berarti minggu depan kita kuis ya. Jam berapa nih? Jam 9. Jam berapa? Kita sepakati dulu. Kuisnya Bu. Iya, kuisnya. Kemarin aja Bu, setengah 9. Setengah 9 ya. Berarti nanti kuisnya 20 menit ya teman-teman. Saya kasih perpanjang waktu. Jadi kuisnya 10 nomor Bu. 10 soal, waktunya 20 menit. Gitu ya. Berarti kita mulai setengah 9 ya teman-teman. Jadi pastikan lagi internet dan segala macam, dan pastikan teman-teman home base-nya di sini. Ya semoga 20 menit masih ada waktu lah kalau ada trouble sedikit gitu. Ya. Begitu teman-teman. Oke, sebentar. Saya mau buka absen dulu. Di sini ada 19. Ada yang tidak hadir. Oh, Abdul ya? Apa Abdul Hafiz ya? Abdul Hafiz. Ada lagi kah yang nggak ada? Oke, saya absen aja ya teman-teman. Sarah Permata. Hadir Bu. Sarah Fauzia. Hadir Bu.
Sylvia, Hadir, Bu. Anissa Rahma, Hadir, Bu. Gita Amelia, Hadir, Bu. Yusnia, Hadir. Roida, Hadir, Bu. Korita, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Farizan, Hadir, Bu. Arta, Azahira, Hadir, Bu. Salsabila, tadi ada ya, Ananda, Hadir, Ibu. Siti Fatimah, Hadir, Bu. Abdul Hafiz gitu ya, Ilmi, Bu, Ilmi ada. Tapi tadi keluar mungkin sinyalnya soalnya dia lagi di rumah sakit ya, Bu. oke. Anita, Kanita lagi banyak pasien, Bu. tapi tadi masuk nggak? Masuk, Bu. Deborah, Hadir, Bu. oke. Oke, teman-teman. Jadi pekan depan kita kuis ya jam 8:30 ya, teman-teman. Sudah ya, kita kuis jam 8:30. Kemudian kita lanjut kisi-kisi UAS ya. Soalnya udah saya kirim sih. Sudah. Oke. Jadi kita ketemu lagi pekan depan insya Allah jam 8:30 ya. Sebelum 8:30 kita udah masuk ya teman-teman. Nanti ya, tapi kita mulai kuisnya 8:30 ya, karena tadi saya masuk belum lengkap. Kalian ini belum lengkap gitu ya. Oke. Semoga teman-teman tetap semangat, jaga kesehatan. Yang lagi sakit semoga segera diangkat sakitnya ya. Kita ketemu lagi insya Allah pekan depan, last meeting ya, pertemuan terakhir ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, silakan teman-teman, boleh lihat.